Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Ketemu lagi kita dengan saya Dr. Resmira Mandasari Saragi SMH dengan mata kuliah penafsiran dalam hukum pidana. Silakan Bapak Ibu buka bahan materi pertemuan kita setelah kita membahas mengenai asas-asas ya. Kita membahas mengenai penafsiran dalam hukum pidana. Seperti biasa, untuk absensi di kolom komentar video YouTube saya, nama lengkap dan NPM. Kemudian jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar juga. Tolong di like dan subscribe ya untuk YouTube saya. Bapak Ibu, pentingnya penafsiran dalam hukum pidana. Jadi dalam hal berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran atau istilah lainnya interpretasi ya. Karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat ya. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya nilai-nilai yang dianutnya dan nilai-nilai yang dapat mengukur segala sesuatu, misalnya tentang rasa keadilan dalam bermasyarakat. Jadi hukum tertulis ini bersifat kaku ya, tidak mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu seringkali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran ya. Kemudian yang kedua, ketika hukum tertulis dibentuk terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang ya. Namun setelah undang-undang dibentuk dan dijalankan barulah muncul persoalan mengenai hal yang tidak diatur tadi Bapak Ibu, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini. Jadi dalam keadaan yang mendesak dapat menggunakan suatu penafsiran ya. Kemudian yang ketiga, keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri, misalnya di buku 1 KUHP ya, tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana Bapak Ibu. Jadi perlu adanya suatu penafsiran. Kemudian yang keempat, seringkali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Apalagi kalau bahasa hukum Bapak Ibu. Nah, ini perlu dipertegas ya, apalagi orang-orang hukum ini sangat sensitif terhadap kata per kata ya. Jadi oleh karena itu dalam menerapkan norma tadi akan menemukan kesulitan ya Bapak Ibu. Untuk mengatasi kesulitan itu dilakukanlah dengan penafsiran ya. Contohnya, langsung saya kasih contoh ya. Misalnya rumusan pasal 1 ayat 2 KUHP. Perihal unsur aturan yang paling menguntungkan terdakwa. Jadi mengandung ketidakjelasan arti dan maksud dari aturan yang paling menguntungkan terdakwa itu apa? Ya. Kalau orang nggak paham kan dia jadi banyak multitafsir ya. Kok bisa aturan yang paling menguntungkan terdakwa, apa maksudnya gitu ya. Nah, jadi hal tersebut dapat menimbulkan bermacam pendapat hukum dari kalangan ahli hukum. Jadi timbulnya beragam pendapat seperti inilah karena adanya penafsiran ya. Oke, kemudian pengertian hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan tentang 3 hal. Yang pertama aturan umum, ya kan? Kemudian yang kedua syarat-syarat tertentu, ya. Kemudian yang ketiga upaya dari negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan atau menegakkan hukum pidana yang disebut di poin 1 dan 2, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan macam-macam penafsiran dalam hukum pidana. Ini ada 9 Bapak Ibu, ya. Yang pertama penafsiran autentik, disebut juga dengan penafsiran resmi
Dalam berbagai perundang-undangan, pembentuk undang-undang telah memasukkan banyak keterangan resmi mengenai beberapa istilah atau kata dalam perundang-undangan yang bersangkutan. Ya, nanti bisa dilihat misalnya pasal 86 sampai 101 bis ya di KUHP ya. Kemudian yang kedua ada namanya penafsiran historis. Cara menafsirkan suatu norma atau bagian atau unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun. Dibicarakan di tingkat badan-badan pembentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian kalau bahan-bahan yang dijadikan objek penelitiannya dalam penafsiran historis ini antara lain misalnya rancangan undang-undang ya yang diajukan oleh pemerintah atau parlemen, MVT atau memori jawaban undang-undang ya, atau memori jawaban dari pemerintah atau parlemen atas suatu rancangan undang-undang ya. Kemudian yang ketiga ada penafsiran sistematis, suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian atau unsur dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang. Jadi sistematis Bapak Ibu, saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ya, makanya dikatakan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Contohnya dalam mencari pengertian kalimat ketentuan yang paling menguntungkannya dalam rumusan ayat 2 dari pasal 1 tadi, apabila dihubungkan dengan rumusan ayat 1 pasal 1 KUHP yang dirumuskan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Jadi pengertiannya adalah suatu ketentuan tentang tidak dapat dipidananya perbuatan. Artinya semula perbuatan tertentu dipidana, kemudian menurut ketentuan yang baru menjadi tidak dapat dipidana. Itu dia ya. Kemudian contoh lainnya misalnya pengertian perbuatan menggugurkan kandungan misalnya ya di pasal 347 KUHP yang artinya mengeluarkan kandungan atau bahasa Belandanya vrah ya, atau janin dari perut ibu, bahwa vrah yang dipaksa keluarkan itu harus dilakukan pada janin yang hidup, bukan janin yang sudah mati. Mengapa demikian ya? Karena jika melihat pasal 347 itu dengan menghubungkannya pada judul bab ke-19 tentang kejahatan terhadap nyawa ya, secara sistematis, di mana pasal 347 itu bagian dari bab 19. Jadi semua objek kejahatan dalam bab 19 adalah nyawa. Artinya janin tadi haruslah bernyawa Bapak Ibu, dan tidak berlaku bagi janin yang hidup sudah tidak bernyawa atau telah mati. Jadi janin yang hidup dalam perut ibu yang mengandungnya dipandang sebagai suatu kehidupan yang berdiri sendiri, yang lain dari nyawa atau kehidupan ibu yang mengandungnya. Jadi berbeda. Ada dua nyawa di sana, janin dan si ibu. Ya. Jadi ini tidak berlaku bagi janin yang sudah mati. Nah, inilah perlunya interpretasi atau penafsiran-penafsirannya. Kemudian yang keempat ada namanya penafsiran logis, yaitu suatu macam penafsiran yang dengan cara menyelidiki ya, untuk mencari maksud sebenarnya dari dibentuknya suatu rumusan norma ya dalam undang-undang dengan menghubungkannya atau mencari hubungannya dengan rumusan norma yang lain atau dengan undang-undang yang lain yang masih ada sangkut pautnya dengan rumusan norma tersebut. Ya, menyelidiki ya secara logis ya. Kemudian yang kelima ada penafsiran gramatikal. Jadi hukum dinyatakan oleh pembentuknya melalui bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan pembentuk undang-undang untuk menyatakan tentang apa yang dimaksud dan dikehendakinya. Jadi penggunaan bahasa dalam merumuskan norma hukum haruslah dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta bersaja agar dapat dipahami masyarakat, terutama masyarakat penegak hukum ya.
Jadi penafsiran gramatikal ini disebut juga penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Ya, contohnya Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan putusannya, misalnya nomor sekian, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan arti bonda atau bahasa Batak dari unsur benda, misalnya good ya, dalam penipuan adalah juga termasuk terkait misalnya contohnya nanti bisa dilihat nomor 144/PIT PT Medan 8 Agustus 1993 nih contohnya ya. Kemudian yang keenam, penafsiran teologis. Penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian dari rumusan norma dalam undang-undang berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Ya. Kemudian yang ketujuh, penafsiran analogis. Macam penafsiran terhadap suatu rumusan norma dalam undang-undang dengan cara memperluas berlakunya suatu norma dengan mengabstrakkan rasio ketentuan itu ya sedemikian rupa luasnya pada suatu kejadian konkret tertentu misalnya yang sesungguhnya tidak termasuk dalam isi dan pengertian dari norma itu. Lalu ada yang kedelapan, penafsiran ekstensif ya, serupa tapi tidak sama dengan penafsiran analogis ya. Persamaannya adalah kedua macam penafsiran ini dilakukan dengan cara memperluas berlakunya norma hukum ke dalam kejadian konkret yang pada dasarnya tidak termasuk pada kejadian yang diatur oleh suatu norma hukum. Jadi perbedaannya apa? Hanya soal gradasi saja yang pada dasarnya mempunyai sifat yang sama. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada penafsiran a contrario, suatu macam penafsiran dengan cara mempersempit berlakunya norma undang-undang. Jadi bekerjanya berupa kebalikan dari cara kerja penafsiran dari analogi dan ekstensif. Jadi penafsiran ini diterangkan oleh Profesor Sato Kartanegara dengan menyatakan bahwa keadaan ini kita jumpai apabila terdapat beberapa hal yang diatur dengan tegas oleh undang-undang, tetapi disampingkan itu terdapat pada hal-hal tertentu ya yang sandaran maupun sifatnya sama tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang. Sedang hal-hal ini tidak diliputi oleh undang-undang yang mengatur hal-hal tegas ini. Ini nanti bisa dilihat di pasal 165 KUHP. Ya. Jadi ada 9 macam penafsiran Bapak Ibu. Ya, penafsiran juga ada tujuannya beberapa, ada tadi saya uraikan ada 4 ya. 4 hal. Kemudian penafsiran ada 9. Di antaranya penafsiran autentik, analogis dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Selamat weekend. Semoga hari weekend ini menambah kebahagiaan Bapak Ibu semuanya dan kita semuanya. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.